Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, jika ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Baik, ketemu lagi dengan Pak Setio. Kali ini masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sekarang pembelajaran ke-6. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai anak-anak. Pembelajaran 6 ini kita awali dengan melihat gambar ya. Perhatikan baik-baik gambar tersebut. Itu ada gambar ya, ada kandang kelinci, ada seorang laki-laki dewasa, seorang anak kecil. Nah, tugas untuk yang pertama ini langsung berlatih. Jadi sebelumnya itu kita berlatih menentukan ide pokok, maka kali ini ada gambar, kita akan mencoba membuat ide pokok. Ini untuk kegiatan kita. Jadi cerita tertulis dari gambar tersebut, dari gambar yang tadi, kemudian buatlah cerita minimal 3 paragraf saja. Lebih dari 3 bagus, 5, 4 itu juga bagus. Baik, kemudian caranya bagaimana? Caranya yang pertama, tentukan dulu ide pokoknya. Kemudian setelah ide pokok dibuat, silahkan dikembangkan dengan beberapa kalimat yang disebut nanti sebagai kalimat pengembang. Contoh ini yang ini misalnya contoh ini kan 3 paragraf, berarti paragraf 1 misalnya menceritakan tentang kegiatan membantu paman membersihkan kandang, misalnya itu ide pokoknya adalah membantu paman membersihkan kandang, itu contoh. Paragraf 2 misalnya nanti mau menceritakan memberi makan kelinci misalnya, itu juga boleh. Jadi paragraf 1 mau menceritakan membantu paman membersihkan kandang, paragraf 2 menceritakan memberi makan kelinci, paragraf 3-nya misalnya mau menceritakan bermain-main dengan kelinci, itu contoh. Maka dari 3 paragraf ini menentukan ide pokok. Maka berikutnya adalah mengembangkan kalimat 1 misalnya. Kalimat satunya tadi apa? Membantu paman membersihkan kandang. Maka nanti ceritakan contoh. Hari Minggu esok saya ingin membantu paman membersihkan kandang kelinci. Saya sangat bersemangat untuk kegiatan esok hari. Saya pun mempersiapkan diri supaya bangun lebih awal. Nah, itu paragraf 1. Tadi sudah berapa kalimat? 3 atau 4 ya? 4, sekitar 4 kalimat. Nah, itu contoh. Nanti masuk paragraf kedua. Paragraf 2 tadi mau menceritakan memberikan makan kelinci, maka nanti boleh disambung. Tadi paragraf 1-nya boleh tambahi. Saya mendapat tugas untuk memungut sampah-sampah dan meletakkan ke tempat sampah, sementara paman menyapu bagian sampah yang berserakan. Terus dilanjut nih paragraf 2. Paragraf 2-nya berarti setelah kami selesai, saya membantu paman memberi makan kelinci. Kelinci kami beri makan dengan wortel dan beberapa sayuran. Beberapa kelinci mengejar kami, mendekat ke kami karena ingin segera makan. Rasanya sungguh menyenangkan. Ini sudah paragraf 2. Nanti dilanjut lagi dengan paragraf ke-3. Begitu langkahnya. Nanti silakan dilatih. Jangan sampai merasa kesulitan. Jika sulit ya silakan hubungi Pak Siti atau boleh tanya ke teman terdekat atau ke saudara yang kalian anggap mampu. Teruslah berlatih supaya nanti menjadi semakin berkembang kemampuannya. Jangan putus asa, tetap semangat ya, tetap semangat. Dicoba dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau itu sudah, kegiatan kita adalah membuat model sederhana. Ini model binatang dari bahan sederhana, contoh dari karton, kardus, plastisin maupun kawat. Ini boleh juga dari kawat ya. Nah, ini sudah
Contohnya ini yang dari plastisin. Ini nanti kalian kalau punya silahkan boleh main-main pakai plastisin dibentuk-bentuk. Kemudian yang gambar satu itu hewan vertebrata berupa kelinci, yaitu yang bertulang belakang. Kemudian yang gambar satunya atau model satunya itu yang avertebrata, hewan tak bertulang belakang, tidak memiliki susunan tulang yang keras. Ya, itu contoh. Nanti kalau punya plastisin silahkan dipakai untuk mainan. Kalau belum, ya sabar, untuk besok hari juga boleh, tidak harus sekarang. Itu kegiatan yang berikutnya. Kegiatan untuk ini sebenarnya sudah selesai, hanya tinggal merangkum. Ini resume tema 1, subtema 1 dari pembelajaran yang awal sampai sekarang ini yang sehari ini, yaitu pembelajaran ke-6. Jadi kita rangkum, ini nanti bisa dipakai ketika penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Jadi ada beberapa muatan pelajaran ternyata dari tema 1 itu yang kemarin-kemarin, itu ada beberapa pembelajaran, muatan pelajaran, yaitu yang pertama PPKN-nya, itu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemarin kita sudah bahas ya, ada sila 1, nilainya apa saja, itu sudah ada, nanti boleh dilihat kembali videonya atau kamu baca-baca catatan kalian. Yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok apa, kalimat pengembang yang mana. Yang ketiga, IPA, IPA-nya tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Terus lagi untuk masih di IPA, hewan vertebrata dan avertebrata. Nanti dicari-cari, kelak kalau PTS, cari itu materinya, ini tuliskan saja. Berikutnya yang keempat, IPS, yaitu tentang letak wilayah dan kondisi geografis. SBDP, gambar ilustrasi, beserta coraknya. Nanti silakan itu catatannya dilengkapi, kemudian dipelajari. Oh, ternyata ini muatan PPKN, ini bahasa, ini IPA, IPS, dan SPDP. Kelak kalau ada penilaian tengah semester atau PTS, kalian lihat resume itu rangkuman. Rangkumannya kalian lihat, oh saya harus belajar bahasa, berarti cari ide pokok. Oh, hari ini kok jadwal tesnya adalah IPA, maka kamu cari. Oh, organ gerak hewan yang mana, hewan vertebrata mana, contohnya apa, avertebrata yang mana, dan contohnya nanti tinggal dibaca. Itu pembelajaran selesai di tema 1, subtema 1. Kelak pembelajaran berikutnya kita akan ketemu di tema 1, subtema 2. Itu dulu, jadi pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup bersama ya dengan bacaan hamdalah bersama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Setio. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.